Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan memaparkan strategi pembelajaran Agenda 3, Kedudukan dan Peran PNS dalam mewujudkan Smart Governance dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Disampaikan oleh saya, Sulardi, sebagai Widya Iswara Ahli Madya PPSDM KE BTKE Kementerian ESDM. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam setiap pelaksanaan kegiatan tentunya kita mengacu pada dasar hukum. Yang pertama Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN. Yang kedua ada PP Nomor 11 Tahun 2017 JO PP 17 2020 tentang manajemen ASN. Kemudian kita juga mengacu kepada Peraturan Nomor 1 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Kemudian ada juga Perlan Nomor 10 2021 tentang perubahan atas Perlan Nomor 1 2001 tentang pelatihan dasar CPNS. Adapun juknisnya yaitu Keputusan Kepala LAN Nomor 13 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Berikutnya ada Keputusan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2022 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS. Pada peraturan terbaru, kita mengenal model penyelenggaraan pelatihan dasar, yaitu klasikal, sebanyak 511 JP. Pelatihan dilakukan di tempat asal instansi peserta, sekaligus nanti juga melakukan aktualisasinya. Kemudian ada pelatihan model blended learning, 647 jampel, di mana pelatihan menggunakan cara mandiri yaitu MOOC dan klasikal. Model yang ketiga yaitu distance learning dalam keadaan darurat, 647 jampel. Jadi pembelajarannya ini menggunakan e-learning ataupun LMS, kemudian aktualisasi, dan metodenya adalah penggunaan kegiatan sinkron dan asinkron. Berikutnya Bapak Ibu, di sini kita mengetahui tujuan agenda ketiga adalah membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, pemersatu bangsa, perekat dan pemersatu bangsa, sehingga mampu memberikan dukungan, mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam perspektif ASN. Amanah dalam pembelajaran ini yaitu seluruh mata pelatihannya dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan kurikulum agenda, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan memberikan penekanan kepada kemampuan berpikir kritis dan kreatif terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN. Sedangkan indikator hasil belajar adalah yaitu 1. Peserta diharapkan mampu menjelaskan dan berpikir kritis serta kreatif terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN sesuai dengan kedudukan dan perannya untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, peserta diharapkan mampu menjelaskan dan berpikir kritis terhadap implementasi kecakapan digital dasar pada perspektif literasi digital smart ASN. Adapun materi yang diberikan pada agenda ketiga ada 2. Yang pertama, manajemen ASN. Yang kedua, smart ASN. Adapun dalam model pembelajaran yang disampaikan kali ini menitik beratkan pada distance learning dalam keadaan darurat atau tertentu. Alokasi waktu untuk agenda 3 MOOC 48 JP di mana agenda ketiga adalah 9 jam pelajaran dengan mengkombinasi kegiatan sinkronos sebanyak 10 jam pelajaran dan kegiatan asinkronos sebanyak 15 jam pelajaran.
Dan ini akan disampaikan selama 4 hari. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memaparkan strategi pembelajaran yang sudah saya susun berikutnya, yaitu hari pertama kegiatan asinkron selama 2 jam pelajaran. Pendalaman materi modul pertama, manajemen ASN. Diawali dengan kegiatan perkenalan dan menciptakan suasana yang menyenangkan, kondusif, menyampaikan tujuan pembelajaran, serta overview agenda 3, serta keterkaitan dengan agenda keempat. Kemudian mereview hasil pembelajaran MOOC dengan kegiatan yang lebih interaktif berupa kuis ataupun kemudian menampilkan video manajemen ASN, dan penguatan materi di sini adalah implementasi sistem merit dan manajemen talenta. Di akhir sesi hari pertama, kami menjelaskan tugas hari pertama. Kegiatan asinkron bagi peserta, yaitu secara individu membuat ringkasan materi kedua atau modul agenda ketiga, membuat learning journal. Berikutnya, seperti tadi yang saya jelaskan bahwa kami memutarkan video tentang sistem merit dan dalam manajemen ASN. Adapun deskripsi tugas kegiatan bagi peserta secara individu yaitu meringkas materi modul dengan aturan setiap modul dibuat ringkasannya berisi pointer-pointer materi pokok setiap modul. Topik-topik utama yang ingin didalami dalam proses pembelajaran distance learning. Ringkasan materi maksimal dibuat sebanyak 2 halaman per modul dengan ukuran kertas A4, bentuk filenya PDF, diberikan waktu 1 hari dan maksimal diupload pukul 23.59 WIB. Adapun aturan pembuatan learning journal, peserta diminta merekam ya Pak dalam bentuk format MP4, bercerita tentang substansi pembelajaran serta pengalaman kegiatan sinkron dan asinkron. Durasi maksimal 3 menit, diberikan kesempatan 1 hari dan maksimal diupload pukul 23.59 WIB. Kemudian kita memasuki hari kedua kegiatan sinkron selama 3 jam pelajaran, pendalaman materi modul kedua yaitu Smart ASN. Kegiatan selalu dimulai dengan membangun suasana yang kondusif, menyenangkan, kemudian mereview hasil pembelajaran MOOC modul kedua. Untuk lebih interaktif dan menyenangkan kita menggunakan Kahoot. Kemudian peserta diminta memaparkan secara singkat tugas yang kemarin diberikan, kemudian curah pendapat tentang apa itu Smart ASN, dan penguatan materi di sini akan disampaikan adalah aktualisasi atau implementasi literasi digital dan implikasinya. Di akhir sesi kedua, kami juga akan memberikan penjelasan untuk tugas hari kedua, 3, dan 4. Kegiatan asinkron peserta yaitu tentunya mengerjakan tugas individu, mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu-isu terkait implementasi manajemen ASN, sekaligus nanti membuat learning journal. Berikut deskripsi singkat tugas asinkron bagi individu yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan implementasi manajemen ASN, kemudian sekaligus learning journal. Aturan pembuatannya sama, diberikan waktu 1 hari dan upload maksimal pukul 23.59 WIB. Kemudian di hari ketiga tidak ada kegiatan sinkron. Nah, mereka diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas baik secara individu maupun kelompok. Tugas individunya yaitu seperti diharapkan kemarin, mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu-isu terkait implementasi Smart ASN sekaligus membuat learning journal. Untuk kegiatan kelompok yaitu melakukan observasi virtual, implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Karena kegiatan itu ada 2 tugas, maka secara umum ini diberikan waktu 2 hari dan batas pengumpulan
pada pukul 23.59. Jadi artinya observasi virtual ini dikerjakan secara kelompok, melakukan observasi di instansi pemerintah pusat atau daerah, boleh dipilih, kemudian mengobservasi pelaksanaan implementasi tersebut di instansinya, menelaah apakah telah diimplementasikan, jika ia diminta untuk menguraikan, dan pengalaman apa yang didapat oleh kelompok tersebut. Jika belum, maka mereka juga harus mengamati permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi sehingga bisa memberikan rekomendasi. Kemudian hasil observasi tersebut dituangkan dalam bentuk laporan berupa profil dari instansi yang dilakukan observasi, poin terobservasi. Nah, laporan ini paling banyak 5 lembar kertas, ukuran A4, dengan ukuran huruf 11, spasi 1,5, bentuk filenya PDF, dan sekali lagi ditekankan upload paling lambat pukul 23.59 WIB. Untuk tugas individu hampir sama ya Pak dengan aturan yang seperti tugas sebelumnya. Pada hari keempat, sinkronos dilakukan selama 5 jam pelajaran. Terdiri dari 2 sesi, yaitu pertama tentunya kita selalu menginginkan suasana yang menyenangkan ataupun kondusif dalam setiap pembelajaran. Kemudian dari tugas kelompok yang telah diberikan, kami meminta mereka untuk melakukan pemaparan hasil observasi virtual implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Setelah selesai, maka setiap individu juga diminta paparannya, tugas individu. Hari kedua berkaitan dengan identifikasi isu-isu terkait implementasi manajemen ASN, kemudian implementasi Smart ASN, dan yang ketiga nanti penetapan core isu dan gagasan kreatif, serta nantinya ada pembahasan dan umpan balik hasil paparan tugas. Kegiatan asinkronnya yaitu untuk individu menetapkan core isu dan gagasan kreatif sekaligus nanti membuat learning journal. Nah, pada sesi kedua di hari keempat yaitu mereview atau membuat kesimpulan dari materi agenda ketiga. Agar lebih interaktif, kami membuat semacam kuis grup dari Kahoot. Dan memberikan motivasi yaitu bagaimana peserta memberikan kontribusi dalam mewujudkan smart governance dan world class government. Berikut deskripsi tugas untuk kegiatan asinkron untuk individu yaitu menetapkan core isu dan gagasan kreatif. Mereka menyiapkan isu-isu, kemudian gagasan kreatif apa yang akan mereka tawarkan, nantinya dibuat dalam bentuk tulisan, sekaligus tugas untuk learning journal yang akan dikumpulkan paling lambat pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan paparan strategi pembelajaran agenda ketiga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.